Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang saya hormati Ibu Prof. Kori dan juga Bu Ingrid selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko. Di sini kami dari kelompok 10 akan membawakan presentasi mengenai menganalisis risiko pasar untuk pengambilan keputusan. Oke, ini untuk anggota kelompok 10 itu sendiri. Yang pertama ada Fikri Firmansyah, dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Marfatur Rahman, dan yang ketiga ada Aryo Alinugroho. Oke, untuk ini akan dilakukan oleh rekan saya. Oke, baik. Izin melanjutkan terkait presentasinya. Di sini ada resiko pasar. Nah, resiko pasar ini adalah potensi kerugian yang terjadi akibat perubahan harga di pasar keuangan seperti saham, terus juga suku bunga, nilai tukar, dan juga komoditas. Nah, resiko ini berasal dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, terus juga politik, dan sentimen pasar. Sehingga tidak bisa dihindari sepenuhnya. Namun, risiko pasar dapat diukur dan dikelola dengan metode kuantitatif seperti value and risk at risk. Untuk membantu perusahaan atau investor ini untuk membuat keputusan yang lebih terukur. Boleh next. Nah, di sini apa aja sih yang membuat resiko pasar ini terjadi? Di sini ada empat. Yang pertama itu ada fluktuasi harga saham atau bisa dibilang harga saham bisa naik ataupun turun akibat berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, terus juga laporan kinerja perusahaan dan juga pasar sehingga ketika harga saham turun, nilai portofolio investor juga sebilang juga ikut turun sehingga menimbulkan potensi kerugian. Terus yang kedua itu adalah perubahan suku bunga atau bisa dibilang keputusan bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga akan mempengaruhi harga obligasi, pinjaman dan juga instrumen keuangan lainnya. Nah, kenaikan suku bunga biasanya menurunkan harga obligasi dan juga dapat menekankan nilai investasi. Terus yang ketiga itu ada pergerakan nilai tukar. Yang dimana di sini nilai tukar ini nilai tukar mata uang arus berubah akibat perdagangan internasional, geopolitik dan juga kebijakan moneter. Perusahaan yang melakukan transaksi luar negeri seperti importir dan eksportir beresiko rugi jika kurs bergerak tidak sesuai harapan. Terus yang keempat itu adalah perubahan harga komoditas. Harga komoditas seperti minyak, terus juga emas, dan juga gas, dan bahan baku lainnya dipengaruhi oleh kondisi global, supply, dan permintaan. Secara konflik geopolitik, perubahan harga ini dapat merugikan perusahaan yang bergantung pada komoditas tertentu, baik sebagai bahan baku maupun sumber pendapatan. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu adalah tujuan utama analisis analisis resiko pasar. Yang pertama itu mencegah mencegah kerugian besar yang tidak terduga. Dengan mengukur resiko, perusahaan bisa mengetahui potensi kerugian sebelum kejadian dan mengambil langkah antisipasi. Terus yang kedua itu menentukan batas resiko atau bisa dibilang risk limit. Analisis resiko membantu perusahaan menetapkan seberapa besar kerugian yang masih bisa ditoleransi. Terus yang ketiga itu adalah menilai kemampuan menahan kerugian atau gagal bayar. Perusahaan dapat melihat apakah modal yang dimiliki perusahaan cukup untuk menghadapi skenario pasar yang buruk. Terus yang keempat itu adalah menentukan strategi hedging. Terus bilang analisis resiko membantu memilih instrumen perlindungan yang dapat atau bisa bilang yang tepat untuk meminimal kerugian. Terus yang kelima adalah mengoptimalkan posisi portofolio. Dengan memahami resiko tiap aset, investor dapat menyeimbangkan portofolio agar hasil tetap optimal dan dengan resiko terkontrol. Boleh di next.
Nah, selanjutnya itu ada value at risk yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu value at risk ini adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan besaran kerugian maksimum yang berpotensi terjadi dalam suatu portofolio atau posisi keuangan selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu juga. Nah, value at risk ini memberikan batas kerugian yang diperkirakan tidak akan terlampaui dalam kondisi pasar normal, sehingga membantu perusahaan, terus juga investor dan juga lembaga keuangan memahami seberapa besar resiko yang sedang mereka hadapi dan mengambil keputusan yang lebih terukur dan terkontrol. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada pun komponen penting dalam value at risk ini. Yang pertama itu ada time horizon, atau yang bisa dibilang berapa lama resiko ini dihitung, kayak itu 1 hari, 10 hari, 1 bulan, dan lain sebagainya. Terus juga ada confidence level, atau bisa dibilang tingkat keyakinan hasil, yang biasanya itu digunakan umumnya 92% atau 99%. Terus yang selanjutnya itu ada volatilitas untuk mengukur seberapa besar fluktuasi harga. Terus yang selanjutnya itu adalah distribusi return, bentuk distribusi return atau bisa dibilang normal ataupun non normal. Nah, pada intinya itu adalah em, volatilitas ini bisa dibilang semakin besar fluktuasi harga, semakin besar ketidakpastian, juga potensi kerugian meningkat, dan value at risk-nya semakin lebih besar. Terus yang time horizon ini, semakin lama periode perhitungan, semakin besar juga peluang terjadinya perubahan harga, resiko juga bertambah, dan juga value at risk-nya meningkat. Boleh di next. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya suaranya jelas gak ini? Jelas. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan untuk metode perhitungan value at risk-nya ini. Jadi di sini sebenarnya ada 3 metode perhitungan. Yang pertama ada analitik, kedua ada Monte Carlo simulation, dan yang ketiga itu ada historical simulation. Kalau analitik itu dia sifatnya lebih cepat, efisien juga, tapi dia basisnya itu dari asumsi normalitas return. Kemudian kalau Monte Carlo simulation, dia tuh sifatnya fleksibel dan kuat, tapi basisnya itu dari simulasi ribuan skenario. Kemudian yang ketiga ada historical simulation, yang dimana dia tuh sifatnya sederhana dan non parametrik, tapi dia basisnya tuh dari data historis yang lalu-lalu, yang udah lama gitu. Dan untuk di presentasi kami sekarang, kami akan menjelaskan yang metode analitik dan juga Monte Carlo simulation, karena memang 2 metode itu yang paling sering dipakai sih. Bisa di next. Oke, ini untuk value at risk yang metode analitik, bisa dilihat di situ untuk ciri utamanya dia tuh mengasumsikan return aset berdistribusi normal, bentuknya biasanya kurva lonceng gitu. Kemudian untuk data volatilitas, menggunakan data volatilitas dan korelasi antar aset. Terus perhitungannya itu bisa dibilang juga sangat cepat dan sederhana, makanya metode analitik ini bisa dibilang juga cocok untuk portofolio sederhana dan perusahaan yang memang butuh efisiensi. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini bisa dilihat juga. Jadi rumusnya itu value at risk sama dengan Z dikali volatilitas, dikali time, waktu, dan dikali nilai portofolio. Interpretasinya itu untuk Z-nya itu Z-score. Ini berhubungan dengan confidence level. Jadi misalnya 1,65 itu untuk 95%, A itu volatilitas, kemudian T-nya itu untuk waktu, periode waktu ya. Nah, bisa. Nah, ini salah satu contoh perhitungannya dari metode analitik. Untuk di sebelah kiri bisa dilihat itu ada portofolio, misalnya jumlahnya itu ada 100 juta ya. Kemudian volatilitasnya misal dia 2% per hari dengan confidence level sebesar 59%, atau Z-nya itu 1,65. Terus untuk waktunya kita ambil yang 1 hari. Terus kalau misalnya ditaruh di dalam rumus yang tadi, berarti 1,65 dikali 2% dikali waktunya tadi 1 hari, terus dikali nilai portofolionya yaitu sebesar 100 juta. Di sini kita dapat angka 3,3 juta rupiah, yang dimana artinya
dalam 90, ada 95% kemungkinan kerugian besok atau kerugian dalam satu hari itu nggak akan lebih dari 3,3 juta. Tapi ada kemungkinan 5% kalau ruginya itu bisa lebih dari 3,3 juta. Jadi next. Oke, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian VAR metode Monte Carlo. Jadi Monte Carlo ini ya seperti macamnya simulasi Monte yang bekerja seperti membuat ribuan kemungkinan masa depan. Lalu dari semua simulasi itu kita lihat skenario terburuk yang masih masuk akal. Nah, jadi ada beberapa karakteristik ya dari VAR metode Monte Carlo ini. Antara lain yang pertama yaitu menghasilkan ribuan skenario harga masa depan. Jadi Monte Carlo ini membangun banyak kemungkinan jalur pergerakan harga berdasarkan pada historis dan juga volatilitas. Jadi setiap skenario mewakili kondisi pasar yang bisa saja terjadi di masa depan. Nah, yang kedua, tidak wajib normal. Jadi berbeda dengan pendekatan analitik, Monte Carlo tidak memaksa return mengikuti distribusi normal. Jadi hal ini membuat simulasi lebih cocok menghadapi data pasar yang sering berisik gitu, atau skewed atau punya fat tail. Nah, yang ketiga yaitu lebih fleksibel dan juga realistis. Jadi simulasi ini bisa memasukkan berbagai macam kondisi seperti volatilitas berubah, korelasi antar aset, dinamis, dan pola nonlinear. Karena itu hasilnya lebih dekat dengan perilaku pasar yang nyata gitu. Nah, selanjutnya ini untuk langkah-langkah metode VAR Monte Carlo ya teman-teman. Yang pertama itu tentukan distribusi return. Jadi langkah awal kita adalah memilih bentuk distribusi yang akan digunakan sebagai dasar simulasi. Bisa normal, log normal, ataupun distribusi lain yang lebih sesuai dengan karakteristik pasar. Nah, yang kedua yaitu generate angka acak. Jadi angka acak ini dipakai sebagai input untuk membentuk variasi return. Semakin banyak angka acak yang dihasilkan, maka semakin banyak skenario pasar yang tercipta dari return tersebut gitu. Yang ketiga yaitu hitung return simulasi. Jadi setiap angka yang diacak akan menghasilkan nilai return yang berbeda. Dari sini terbentuk ribuan kemungkinan pergerakan harga yang menggambarkan dinamika pasar gitu. Nah, yang keempat yaitu hitung nilai portofolio dari setiap simulasi. Eh, ada yang paham gak guys ini kenapa ya? Wih, ini maaf ya teman-teman ada kendala sedikit. Oke, yang keempat itu hitung nilai portfolio dari setiap simulasi itu. Jadi return simulasi kemudian eh, diterapkan pada portfolio. Hasilnya dari tersebut jadi ribuan nilai portfolio masa depan dengan kondisi pasar yang bisa beragam gitu. Oke, ini untuk perbandingan analitik antara versi Monte Carlo. Jadi untuk aspek kecepatan itu untuk analitik itu sangat cepat ya, sedangkan yang Monte Carlo itu lebih lambat gitu. Nah, dari segi aspek asumsinya, analitik ini normalitasnya return ya. Dan yang untuk Monte Carlo bebas asumsi. Dan untuk aspek akurasi, ya analitik ini cukup dan Monte Carlo lebih tinggi. Untuk aspek kompleksitas, itu analitik rendah, sedangkan Monte Carlo itu tinggi. Dan untuk aspek portofolio, untuk analitik ini linear, dan sedangkan Monte Carlo itu kompleks atau non-linear. Jadi secara keseluruhan metode analitik ini memang cepat dan efisien. Tetapi Monte Carlo memberikan gambaran risiko yang lebih dalam dan juga komprehensif karena menyimulasikan banyak kemungkinan kondisi pasar. Oke, untuk kesimpulannya, risiko pasar perlu dianalisis secara serius karena dapat menyebabkan kerugian besar jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, VAR ini menjadi alat penting untuk memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam kondisi normal. Metode analitik efektif digunakan ketika perusahaan membutuhkan perhitungan cepat dan struktur portofolionya sederhana. Sementara Monte Carlo lebih cocok digunakan saat diperlukan akurasi tinggi pada portofolio yang kompleks. Secara keseluruhan, hasil VAR membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih terukur dan juga memperkuat pengendalian risiko perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan.
Kalau mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para mahasiswa yang ingin bertanya dipersilakan ya, teman-teman. Kita buka 3 pertanyaan. Sekali lagi bagi para mahasiswa yang ingin bertanya dipersilakan ya. Kita buka 3 pertanyaan. Oke, Juan Wudi, silakan Juan Wudi. Oke, Oke, sebelumnya aku izin buat off cam dulu ya, lagi nggak bisa on cam sebenarnya. Eh, buat tadi kan ada contoh perhitungan di metode analitik VAR ya. Nah itu kan di setelah dirumusin, setelah diselesaikan apa? Setelah dihitung ada 95% keyakinan bahwa kerugian besok tidak akan melebihi dari 3,3 juta. Namun ada juga 5% kemungkinan kerugian akan lebih besar dari itu. Nah, buat perusahaan, apakah manajemen resikonya akan menyiapkan resiko buat akan fokus di 3,3 juta atau akan fokus di 5%-nya itu? Itu aja sih dari pertanyaan itu. Kebayang nggak? Aman juga, kebayang-kebayang. Oke. Oke, kita keep dulu pertanyaannya ya. Mungkin barangkali ada yang lagi yang mau bertanya dari teman-teman. Bisa di raise hand ya. Oke, silakan buat Robit untuk bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya.
Tadi kan di dalam PPT disebutkan ada tiga metode dalam valuatrice ya. Nah, menurut pendapat kalian, metode mana yang paling efektif dan akurat yang digunakan dalam penilaian risiko dan alasannya kenapa? Banyak. Oke, terima kasih Robit untuk pertanyaannya. Kita diskusi dulu. Ya mungkin saya mau jawab yang pertanyaannya Juan tadi ya. Jadi si Juan itu nanya kalau misalnya perusahaan tuh harus fokus di 95%-nya aja atau harus fokus ke 5%-nya juga yang perhitungan analitik pakai perhitungan VAR pakai metode analitik. Nah, sebenarnya eh, fokusnya tuh lebih ke yang 5%-nya, soalnya yang 3,3 jutanya itu atau yang 95% dia udah ada yang namanya stress testing. Jadi udah dipasti ini benar-benar kalau per hari itu dia rugi maksimal di 3,3 juta rupiah. Nah, sementara yang 5% ini kan belum ada stress testing atau kayak uh, analisis yang terlalu dalam kan. Jadi uh, si perusahaan itu harus ngambil mode survival lah mungkin bahasanya untuk bisa mengantisipasi si senario yang 5% ini. Kayak gitu sih. Jadi kalau untuk yang 3,3 juta dia intinya udah ada mitigasinya lah intinya gitu. Nah, jadi mereka lebih mempersiapkan untuk yang 5,5 yang 5%-nya itu. Nah, udah terjawab belum, John? Berarti untuk yang 5%-nya tuh dia nggak kehitung gitu ya atau gimana buat kerugiannya? Bukan gak hitung, tapi mungkin lebih ini sih. Kayak perhitungannya belum dalam gitu. Soalnya kalau yang 95% atau yang 3,3 juta tadi, dia tuh udah benar-benar sampai stress testing. Jadi udah sampai simulasi juga kan. Nah, Hmm. sementara yang 5% itu, ya mungkin mereka masih harus kayak ada rapat-rapat lagi, ada stress testing, tambahan segala macam sih. Oke, oke, paham, paham. Terima kasih kelompok full. Oke. Ini masih ada satu slot lagi ya buat yang mau nanya. Oke ya, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Robby tadi ya terkait mana metode yang paling efektif ya. Mungkin dari pendapat kami mungkin kita ambil yang Monte Carlo ya, sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi untuk karakteristiknya kan jelas ya. Dari Monte Carlo ini cara penggunaannya paling fleksibel ya dan juga paling lengkap serta bisa digunakan untuk hampir semua jenis risiko gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang komprehensif banget gitu, universal penggunaannya. Jadi kayak misalnya resiko-resiko kayak bencana alam tuh resiko-resiko dari apa ya kerusakan manusia tersebut gitu. Jadi kayak nggak tertentu gitu, lebih universal. Jadi bisa digunakan dari segala risiko yang ada gitu. Jadi ya fleksibel. Terus juga apa namanya bisa
menanggulangi segala macam jenis portofolio juga gitu, nggak fokus ke satu portofolio doang gitu. Jadi ya saya simpelnya lebih fleksibel aja sih sebenarnya kalau yang Monte Carlo ini gitu. Terjawab gak kira-kira untuk pertanyaan Robit? Oke, cukup terjawab. Terima kasih kelompok 10. Oke. Baik ya, karena gak ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita cukupkan saja untuk pemaparan prestasi pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah ikut serta dalam Zoom kali ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke PJ. Oke, makasih teman-teman dari kelompok 10 dan teman-teman yang udah aktif hari ini dalam tanya jawab. Mungkin untuk kelasnya juga kita cukupkan sampai hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Boleh leave. Terima kasih.